Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, setiap kali, setiap pagi, setiap saat kita membaca alhamdulillah, tandanya kita ingat Allah. Orang ingat Allah selalu membaca alhamdulillah, selalu membaca basmalah, selalu membaca subhanallah, selalu berzikir kepada Allah. Lidahnya ringan untuk menyebut nama Allah. Alhamdulillah. Dalam surah Ar-Ra'd, dalam Quran ada surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ini petir. Di sini ada sanjungan Allah kepada ahlul jannah. Subhanallah. Allah menyanjung ahlul jannah, apakahnya di sini melalui lisan, melalui lidah malaikat. Allah menyanjung ahlul jannah melalui lidah malaikat dalam ayat 24 surah Ar-Ra'd halaman 252. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahteralah Anda ini sampai di jannah karena sabar. Jadi artinya apa? Nak masuk jannah itu mesti sabar. Dalam ayat sebelumnya dinyatakan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat menunggu ahlul jannah di setiap pintu. Nak masuk jannah ada malaikat menunggu di pintu. Malaikat mengatakan salamun alaikum, welcome to you. Selamatlah datang di sini. Selamat datang bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Salamun alaikum. Bima sabartum, berkat kesabaran dulu di dunia. Jadi kalau tidak sabar, susah mau masuk jannah. Nak mudah masuk jannah, nak senang masuk jannah mesti sabar. Sabar, kata ulama, sabar melakukan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar saat ditimpa ujian. Jadi sabar itu ada 3. Orang kita kalau disebut sabar, yang terlintas di hatinya atau dalam pikirannya sabar menghadapi musibah saja. Itu sabar nomor 3. Sabar nomor 1, sabar datang ke masjid. Subhanallah. Sabar tidur awal, sabar bangun awal, sabar melakukan ketaatan. Kemudian sudah pulang dari masjid, sabar, kontrol, segala-galanya masih kontrol. Jangan terjebak ke dalam kemaksiatan. Kalau kita datang ke masjid, kita beramal, tapi kemaksiatan tidak dijauhi, hancur semuanya. Hancur semuanya. Jadi sabar menjauhi kemaksiatan. Baru ketiga, sabar menghadapi musibah. Hidup ini lumrahnya mesti ada musibah. Begitulah lumrah hidup di dunia. Baik, kita masih bersama ayat 152 surah Al-Baqarah. Fazkuruni azkurkum. Tadi mukaddimah saja ya. Kita masih bersama ayat 152 surah Al-Baqarah. Fazkuruni azkurkum. Ini karena sabar ini. Fazkuruni azkurkum, berzikirlah selalu. Zikir nomor 1 as-salah. Zikir nomor 2 kitabullah. Subhanallah. Bahkan kata ulama, zikir yang paling hebat katanya, kalau kita salat, kita baca Quran. Zikir nomor 1 sekali, kita salat pokoknya pukul 4, setengah 4 bangun. Kalau kita tidak hafal Quran, kita letakkan Quran di depan. Ada cerita jemaah di Brunei, saat saya diundang untuk tazkirah keluarga. Di Brunei selalu dipanggil, keluarga ini manggil, keluarga ini manggil. Di sana ada tazkirah keluarga, di Mandailing pun ada, di Malaysia pun ada. Tazkirahnya bukan di masjid saja, di rumah ke rumah. Ini keluarga ini dikumpulkannya saudara-saudaranya. Satu hari itu
waktunya waktu malam ya. Malam Jumat saya dipanggil bertazkirah di rumah keluarga. Di sana ada musola. Dipanggilnya lah mungkin dalam 40 ahli keluarga. Mungkin 20 orang muslimin, 20 orang muslimat. Jadi sesudah bertazkirah, tuan rumah bercerita sama saya. Alhamdulillah Ustaz, katanya, saya hari Jumat jarang yang lupa baca Yasin. Dia mau cerita. Dia happy bercerita, dia gembira, suka bercerita. Orang mukmin suka ngomong, bukan diam saja. Sifat orang mukmin suka ngomong, share, kongsi. Dia bilang, alhamdulillah Ustaz, saya suka baca Yasin malam Jumat atau hari Jumat. Saya tanya, pernahkah Bapak baca Yasin kalau sana haji ya? Kalau sana haji, pernahkah Tuan Haji baca Yasin pakai Quran? Wah, belum lagi katanya. Coba malam ini. Dicobanya, dipraktekannya. Bangun tidur jam 3, setengah 4, letakkan Quran besar di depan, ya sembahyang baca Yasin. Subhanallah. Pagi-pagi datang WA-nya, datang message. Subhanallah Ustaz, ternyata indah sekali baca Yasin, gunakan Al-Quran dalam sholat. Tadi malam tidak terbendung air mata saya Ustaz, terharu saya, katanya. Sentuhannya lain. Sentuhan Al-Quran kalau dibaca dalam sholat lain. Apalagi dibaca di ujung malam lain. Kalau kita mengaji di masjid baik, mengaji di rumah baik. Coba mengaji di ujung malam. Coba baca Yasin, baca surah-surah lain. Itu dipraktekannya. Datang WA-nya pagi-pagi, subhanallah betul Ustaz katanya. Tadi malam saya mengaji, tidak terbendung, tidak tertahan air mata saya keluar katanya. Subhanallah. Orang yang mau menangis lantaran berzikir, nangis karena berzikir, apalagi yang zikirnya kalamullah, itu dosanya hanyut. Dosanya hanyut. Termasuk 7 kategori manusia yang selamat nanti, yang dicari malaikat di hari kiamat. Malaikat mencarinya. Rajulun zakarallah khalian fafadan ainah. Orang yang berzikir sendirian, seorang diri. Istri masih tidur, keluarga masih tidur. Bangunlah si bapak, bangunlah si suami. Sholat dia. Menangis dan mengenang nasibnya. Mungkin saya tidak lama lagi tinggal di rumah ini ya Allah. Lama lagi saya nanti terbaring di liang lahat. Dipikirkannya. Lalu dia menangis. Dia tahu saat itu saat mustajab. Jam 3, jam setengah 4 itu beribadat waktu itu sama dengan beribadat di tanah suci. Menyamai beribadat di Masjid Mekah Madinah. Tapi siapa yang merebutnya? Siapa yang mengambilnya? Orang yang sabar. Sabar. Sabar melakukan ketaatan. Nomor 1, sabar melakukan ketaatan. Subhanallah. Jadi ternyata sangat efektif. Itulah amalan Rasulullah, itulah amalan sahabat. Nabi Muhammad pernah sholat di malam hari, dibaca 1 ayat saja. Ayat yang dibaca itu ayat istighfar. Istighfar bukan untuk dirinya, untuk umat. Menangis memikirkan umat. Ayat 118 surah Al-Maidah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Surah Al-Maidah ayat 118. Subhanallah. Nabi Muhammad menangis menghadap Allah, memikirkan nasib umatnya, maka dipilihnya 1 ayat tentang istighfar. Baginda mengistighfarkan umatnya. 118 surah Al-Maidah halaman 127. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Subhanallah. Subhanallah. Rasulullah menangis semalam suntuk membaca Quran, bersolat. Bahkan kita selalu dengar kisah Aisyah yang mengatakan kaki baginda bengkak karena lamanya berdiri. Ditanya oleh Aisyah, kenapa lagi susah-susah, kenapa lagi capek sampai kakinya bengkak lama berdiri? Kata Rasulullah, bukankah aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur? Syukur itu dengan meningkatkan ketaatan, meningkatkan kualitas ketaatan,
Begitulah ya ayat 152 suratul Baqarah, fadhkuruni azkurkum, ingatlah aku. Nah, macam mana Rasulullah mengingat Allah? Macam mana sahabat mengingat Allah? Mereka subhanallah bangun di ujung malam. Mengajar kita untuk bangun di ujung malam. Kan sudah pernah disebut berulang kali di sini. Ada orang saleh zaman dulu, kawannya datang ziarah di pagi hari ke rumahnya. Nah, orang dulu pagi-pagi pun ziarah. Nah, pergilah sahabat ziarah ke rumah temannya. Sampai di rumah teman dijumpainya, ditemuinya tuan rumah nangis. Nangis, pagi-pagi nangis. Pak, kok menangis, Pak? Adakah Bapak baru mendengar berita keluarga ada ahli keluarga yang meninggal? Tidak ada yang meninggal. Loh, kenapa menangis, Pak? Adakah Bapak sakit? Orang lain tidak tahu tentang gejala-gejala penyakit yang Bapak alami. Saya sehat kok dan tidak ada yang meninggal. Jadi kenapa menangis? Tadi malam saya enggak tahajud. Subhanallah. Saya terdinding, saya terusir dari rahmat Allah. Kenapa saya terdinding? Kenapa saya terusir? Mungkin ada dosa saya kepada Allah. Itulah saya menangisi dosa saya. Diharapkan nanti malam saya tidak terdinding lagi. Pintu rahmat Allah terbuka untuk saya. Nah, ingat ya. Sabar nomor 1, sabar berbuat taat. Sabar berbuat taat. Sabar berinteraksi dengan kitabullah. Bacalah kitabullah, dosa akan hanyut insya Allah. Berzikir, membaca Al-Quran, mengungguli doa. Kalau kita doa tapi tidak baca Quran, mungkin doanya diterima, mungkin tidak. Tapi kalau Bapak baca Quran, dalam hadis dijamin doa akan ditunaikan, doa akan diijabah. Ada hadis kursi mengatakan, man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taitu afdal ma utiyas sa'ilin. Maksud hadis ini hadis kursi firman Allah ya. Siapa rajin baca Quran, rajin berzikir, hajatnya akan ditunaikan, permintaannya akan dikasih lebih daripada orang yang banyak meminta. Berarti apa? Membaca Quran mengungguli doa. Rugilah kalau kita sudah berulang ke masjid di pagi hari tapi belum ada masa bersama Al-Quran. Kita datang ke rumah Allah mengharapkan banyak harapan kita kepada Allah, banyak permintaan kepada Allah. Supaya permintaan kita mudah ditunaikan Allah, kita mesti berinteraksi dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Di samping kita berzikir dengan zikir-zikir yang lain ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa wada'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa kami ya Allah. Dosa yang terang, dosa yang tersembunyi, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang terdahulu, dosa yang kemudian, dosa kepada diri dan dosa kepada keluarga dan kepada umat manusia semuanya ya Allah, dan dosa kepadamu terutamanya ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah. Dengan keampunan inilah nanti jalan-jalan ketaatan akan semakin mulus dan lancar bagi kami ya Allah. Dosa ini akan mengganggu kami, akan menghalang kami, akan mendinding kami, akan menghijab kami dari ketaatan terhadap-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampunlah dosa kami, rahmatilah kami. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, rugilah kami ini ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau tidak memberi kami keampunan, tidak memberi kami rahmat, lanakunanna minal khasirin, rugilah hidup kami ya Allah ya mujibas sailin. Janganlah kami tergolong ke dalam orang yang merugi ya mujibas sailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.